Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Melanjutkan perjalanan, kita berziarah di makam Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar atau Sunan Jepara di Mantingan, Jepara. Anda dapat mengunjungi makamnya di Mantingan, Kalinyamat, Jepara, Jawa Tengah. Makam beliau di sebelah makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Sejarah Syekh Siti Jenar alias Syekh Abdul Jalil yang masih simpang siur dan keberadaan makamnya yang misterius membuat berbagai kalangan terjebak dalam data-data sejarah yang tidak bisa dibuktikan keabsahannya sampai sekarang. Oleh sebab itu, melalui sebuah karya seorang ulama Jawa Timur yang tersohor, Kiai Haji Abil Fadl Senuri Tuban, dalam karyanya Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Auliya al-Ashraf atau sekelumit hikmah tentang wali 10, membaca karya tersebut tentu kita akan takjub, sebab selama ini yang terkenal di Jawa sebagai penyebar agama Islam adalah Wali Songo atau Wali 9. Kiai Haji Abil Fadl ingin menyampaikan realitas abu-abu sejarah yang selama ini terabaikan. Sebab realitanya Syekh Siti Jenar sering diklaim sebagai seorang ulama yang sesat dan menyesatkan. Syekh Siti Jenar mungkin tidak banyak yang mengetahui asal-usulnya. Dikatakan bahwa beliau berasal dari seekor cacing yang berubah menjadi manusia. Versi lain menyebutkan beliau berasal dari Persia. Bahkan ada juga yang menyatakan beliau sebagai keturunan seorang empu kerajaan di Majapahit. Sosok Syekh Siti Jenar alias Sunan Jepara alias Syekh Abdul Jalil dengan didukung beberapa data yang realistis, beliau merupakan keturunan atau cucu Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq merupakan saudara kandung dari Syekh Ibrahim Asmarakandi dan Siti Asfa yang dipersunting Raja Romawi. Syekh Maulana Ishaq merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro yang secara silsilah keturunan sampai ke Sayyidina Husain, Sayyidina Ali sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam versi yang lain Syekh Maulana Ishaq merupakan putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi, Raja Pendita menikah dengan anak Arya Bari B yang bernama Maduretno. Sedangkan Raden Rahmat menikah dengan anak Arya Teja yang bernama Condrowati. Dari pernikahan dengan Condrowati, Raden Rahmat dianugerahi 5 anak: Sayyidah Syarifah, Sayyidah Mutmainnah, Sayyidah Hafsah, Sayyid Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Sayyid Qasim atau Sunan Derajat. Adapun Syekh Maulana Ishaq menikah dengan seorang putri Pasai dengan dikaruniai 2 orang anak, Siti Sarah dan Sayyid Abdul Qadir. Sunan Ampel menyebarkan Islam di daerah Surabaya dan sekitarnya, sedangkan Syekh Maulana Ishaq meninggalkan istrinya di Pasai menuju Kerajaan Blambangan di Jawa Timur atau berada di bagian timur. Walaupun hanya tinggal di sebuah bukit di Banyuwangi, namun keberadaannya dapat diketahui pihak kerajaan dan beliau berhasil menyelamatkan Kerajaan Blambangan dari bencana, sehingga ia pun diberi hadiah
Dewi Sekardadu, Putri Menak Sembuyu, Raja Blambangan. Pernikahan tersebutlah yang melahirkan Sunan Giri atau Raden Paku Ainul Yakin. Sayyid Abdul Qadir dan Sayyidah Syarah tak mau ketinggalan dengan ayahnya. Keduanya mondok di pesantren Ampel Denta, asuhan Sunan Ampel, atas perintah sang ayah. Setelah mumpuni, keduanya pun dinikahkan. Siti Syarah dinikahi oleh Raden Syahid atau Sunan Kalijaga bin Raden Syakur atau Adipati Wilatikta. Sedangkan Sayyid Abdul Qadir dinikahkan dengan Dewi Asiyah, anak dari Jaka Kondar atau Sunan Malaya. Nah, dari kedua pandangan inilah lahir Syekh Abdul Jalil. Sayyid Abdul Jalil mempunyai himmah untuk belajar ilmu tasawuf kepada Sunan Ampel. Di antara teman-temannya, dialah yang sangat paham dalam menyingkap ilmu tauhid secara tepat, tidak ingkar dan tidak kufur. Kegesitan dalam dunia dakwah melalui kedalaman teologi atau tauhid menarik simpati berbagai keluarga Keraton Majapahit, termasuk Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenanga untuk memeluk agama Islam. Konflik antara proyek besar negara Islam yang berpusat di Demak Bintoro dan Gelagahwangi atau Jepara inilah yang menjadikan nama Syekh Siti Jenar harum sebagai Sunan Jepara alias Syekh Abdul Jalil, karena beliau adalah penasehat menantu Raden Patah, Sultan Hadirin yang selayaknya didaulat menjadi Raja Demak, menjadikan Sultan Trenggono. Begitulah sekelumit sejarah tentang Syekh Siti Jenar alias Syekh Abdul Jalil atau Sunan Jepara. Demikian sekilas tentang sejarah Syekh Siti Jenar atau Syekh Abdul Jalil. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.